Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnandaryani. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil UAS Akuntansi Keuangan yang dibawakan oleh Bu Pustika Ayuningsi yang berjudul Pengambilan Keputusan oleh Perusahaan Techpro. Selanjutnya, sebagai konsultasi keuangan yang dipekerjakan oleh Techpro, tentu saya memahami bahwa perusahaan tersebut menghadapi tantangan dalam memanajemenkan biaya dan pengambilan keputusan yang efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, saya akan menganalisa situasi dan memberikan rekomendasi. Salah satunya ialah konsep SIAM. Sebelumnya, apa itu SIAM? SIAM adalah Sistem Informasi Manajemen. Dalam kata lain, SIAM adalah sebuah konsep yang memungkinkan organisasi untuk mengelola beberapa penyedia layanan dan mengintegrasikannya ke dalam suatu kerangka manajemen layanan terpadu. Pendekatan ini membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya, dan peningkatan kemampuan pengambilan keputusan. Selanjutnya, bagaimana SIAM dapat membantu pengambilan keputusan? SIAM menyediakan pendekatan terstruktur untuk mengambil keputusan dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk data keuangan, operasional, dan pelanggaran. Data yang terintegrasi ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan sendiri dengan tepat, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengoptimalisasikan operasional mereka. Selanjutnya, informasi yang disarankan untuk disertakan dalam SIAM Techpro yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang strategis. Saya merekomendasikan untuk menyertakan jenis informasi sebagai berikut dalam SIAM Techpro. Yang pertama, data keuangan. Data keuangan meliputi struktur biaya, alokasi anggaran, dan metrik kinerja keuangan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang hemat biaya. Selanjutnya ada data operasional, kapasitas produksi, tingkat persediaan, kinerja rantai pasokan, dan metrik operasional lainnya untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi pemborosan. Selanjutnya ada data pelanggan nih. Data pelanggan meliputi umpan balik preferensi dan pola perilaku pelanggan untuk menginformasikan pengembangan produk dan strategi pemasaran. Selanjutnya ada intelijen pasar, meliputi tren industri, analisis pesaing, dan riset pasar untuk mendukung perencanaan strategis dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ada metrik kinerja. Metrik kinerja meliputi indikator kinerja utama atau disingkat KPI untuk mengukur efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan kinerja keuangan. Nah, dengan mengintegrasikan jenis informasi ini ke dalam SIAM Techpro, tentu perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang operasinya, membuat keputusannya, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Lalu, apa yang terjadi setelah ini? Yaitu ada perilaku biaya. Sebagai konsultan keuangan yang dipekerjakan oleh Techpro, tentu saya akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya, meliputi analisis menyeluruh, yang telah saya identifikasi faktor-faktor berikut yang mempengaruhi perilaku biaya di Techpro. Kita lihat, adapun faktor-faktornya, yang pertama itu adalah volume produksi. Volume produksi ialah volume produksi perusahaan yang memiliki dampak yang signifikan nih terhadap perilaku biaya. Ketika produksi meningkat,
biaya tetap tersebar di seluruh besar unit dan mengurangi biaya per unit. Selanjutnya ada materi biaya yang berisi bahan baku dan komponen yang digunakan dalam produksi, yang merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi perilaku biaya. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini termasuk upah, tunjangan, dan biaya pelatihan, yang merupakan komponen utama dalam biaya produksi. Di dalam perundang-undangan ketenagakerjaan memiliki peraturan atau perjanjian kerjasama dalam menentukan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada biaya overhead. Apa itu biaya overhead? Seperti penyusunan, utilitas, dan pemeliharaan yang dapat terjadi signifikan dan mempengaruhi perilaku biaya. Selanjutnya, ada efisiensi rantai pasokan. Efisiensi rantai pasokan Tekpro termasuk logistik, transportasi, dan manajemen inventaris yang dapat mempengaruhi perilaku biaya. Selanjutnya ada bauran produk. Bauran produk yang diproduksi oleh Tekpro dapat mempengaruhi perilaku biaya karena produk yang berbeda tentu memiliki biaya produksi yang berbeda pula. Selanjutnya ada teknologi dan otomitasi. Tingkat teknologi yang digunakan dalam produksi tentu dapat mempengaruhi perilaku biaya, karena investasi dalam teknologi dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, ada lingkungan regulasi dan keputusan manajemen. Lingkungan regulasi merupakan peraturan pajak, kebijakan perdagangan, yang dapat mempengaruhi perilaku biaya dan mempengaruhi keputusan bisnis. Selanjutnya ada keputusan manajemen. Keputusan manajemen seperti strategi penetapan harga, perencanaan produksi, dan manajemen inventaris tentu juga mempengaruhi perilaku biaya. Langkah selanjutnya, berdasarkan analisis ini, tentu saya akan merekomendasikan agar Tekpro melakukan analisis biaya terlebih dahulu yang terperinci untuk mengidentifikasi area inefisiensi dan peluang pengurangan biaya. Selanjutnya ada pengembangan strategis manajemen biaya yang mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi di atas. Selanjutnya ada penerapan sistem pengukuran kinerja untuk melacak dan memantau perilaku biaya. Lalu setelah itu ada pertimbangan untuk berinvestasi dalam berteknologi dan otomatisasi untuk melakukan efisiensi guna mengurangi biaya. Selanjutnya, dengan mengambil langkah-langkah ini, Tekpro dapat meningkatkan manajemen biaya dan membuat keputusan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Lalu, sebagai konsultan yang dipekerjakan oleh Tekpro, tentu saya akan menggunakan pemahaman perilaku biaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan manajemen biaya. Yang pertama itu ada alokasi biaya. Alokasi biaya itu mengalokasikan biaya ke produk, departemen, atau aktivitas tertentu untuk mengidentifikasi area dengan biaya yang tinggi dan peluang untuk perbaikan. Lalu ada strategi harga. Dengan mengembangkan strategi penetapan harga yang berguna untuk menghitung perilaku biaya dari berbagai produk dan segmen pelanggan untuk memaksimalkan pendapatan dan probabilitas. Lalu ada perencanaan produksi. Menggunakan analisis perilaku biaya untuk menginformasikan keputusan perencanaan produksi, seperti menentukan volume dan mencampurkan produksi yang optimal nih untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan
probabilitas. Lalu ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini berguna untuk mengoptimalkan tingkat inventaris dan praktis manajemen untuk mengurangi biaya penyimpanan inventaris dan meminimalkan kehabisan stok. Lalu ada optimalisasi rantai pasokan. Apa itu? Dengan menganalisis perilaku biaya dan berbagi pemasok dan penyedia logistik, untuk mengidentifikasi peluang pengurangan dan peningkatan biaya. Lalu ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja itu berguna untuk mengembangkan indikator kinerja utama yang KPI tadi untuk melacak perilaku biaya dan kinerja operasional untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Lalu ada penganggaran dan perkiraan. Gunanya untuk apa? Digunakan untuk analisis perilaku biaya untuk menginformasikan keputusan penganggaran dan perakiraan. Memastikan bahwa perusahaan cukup siap untuk menghadapi perubahan di pasar atau lingkungan produksi. Lalu ada keputusan inventaris nih. Dengan apa ya itu? Dengan menggunakan analisis perilaku biaya untuk mengevaluasi peluang inventaris dan menentukan apakah investasi tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup atau justru malah sebaliknya. Nah, yang terakhir ada perbaikan berkesinambungan. Tentunya untuk mendorong budaya perbaikan berkelanjutan, di mana analisis perilaku biaya digunakan untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan dan menerapkan perubahan untuk mengoptimalkan kinerja operasional dan memanajemenkan biaya tepat pada sasaran. Nah, lalu untuk menetapkan implementasi, saya merekomendasikan dan menyarankan peta jalan sebagai berikut. Saya menyarankan minggu pertama dan minggu kedua melakukan analisis perilaku biaya untuk mengidentifikasi area yang efisiensi dan berpeluang untuk pengurangan biaya. Lanjut, minggu ketiga dan keempat, melakukan pengembangan strategis manajemen biaya dan mengidentifikasi indikator kinerja utama. Tentunya untuk melacak perilaku biaya dan kinerja operasional. Lalu minggu kelima sampai minggu ke-8, kita harus apa ya? Tenang, kita harus menerapkan inisiatif nih untuk mengurangi biaya dan mengoptimalkan perencanaan produksi. Dengan memanajemenkan inventaris dan praktik rantai pasokan yang telah saya sebutkan. Lalu minggu 9 sampai minggu 12, kita akan melakukan apa lagi? Yaitu saya menyarankan atau merekomendasikan melakukan pengembangan dan mengimplementasikan strategi penetapan harga, serta proses penganggaran dan peramalan yang mempertimbangkan analisis perilaku biaya ke depannya. Lalu, yang terakhir ada pengambilan keputusan. Dengan meningkatkan volume produksi per bulan, karena pendapatan tambahan yang dihasilkan dari peningkatan penjualan tentunya akan lebih dari cukup nih untuk mengimbangi tambahan biaya variabel. Menetapkan langkah-langkah penghematan biaya untuk mengurangi biaya variabel per unit seperti menegosiasikan harga yang lebih baik dengan pemasok dan meningkatkan efisiensi produksi dengan mempertimbangkan untuk berinvestasi pada peralatan dan teknologi. Karena teknologi sekarang itu sangat canggih ya, harus dipakai dengan tepat sasaran. Lalu untuk mengurangi biaya yang tetap dan meningkatkan probabilitas secara keseluruhan. Dengan menggunakan penganggaran variabel, tentu perusahaan Tekpro dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan mengenai volume produksi, harga, investasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan probabilitas dan daya saing yang tinggi. Dan saya harap dengan saya melakukan pengambilan keputusan dan melakukan analisis biaya, saya berharap perusahaan Tekpro dapat mengambil
masukan dari saya dan menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang telah saya paparkan. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Sampai ketemu di presentasi saya selanjutnya. Bye-bye. See you next to the video.